الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, yaitu nikmat iman. Nikmat tersebut yang merupakan bekal kita hidup di dunia dan juga kelak di akhirat. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita walau hanya sekejap mata. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan seorang rasul yang sempurna dan paripurna, yang diutus oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai contoh dalam menjalani kehidupan. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau di hari akhir nanti, dan di saat tidak ada lagi makhluk yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita terakhir kali membaca Al-Qur'an? Kapan terakhir kali kita membuka Al-Qur'an, memahami maknanya dan mengamalkan isinya? Bisa jadi di antara kita ada yang belum mengenal Al-Quran dengan baik, belum belajar, belum memahaminya, dan tidak mau belajar. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bisa jadi di antara kita mendengar pembacaan Al-Quran saat ajal menjemput kita untuk pindah alam, atau saat kita sakit sehingga harus dibacakan ayat-ayat Al-Quran, atau na'udzubillah Al-Quran di rumah kita hanya sebagai pajangan, padahal Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda untuk kita semua. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri kalian petunjuk. Wahai hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian makan. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian,
maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa semua, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, setiap salat kita minta petunjuk dari Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan Allah sudah beri kita hidayah berupa Al-Quran, tapi sering kita lalai dan melupakan. Ada Al-Quran tapi kita kadang tidak bersemangat membacanya, tidak bersemangat mempelajarinya, atau bahkan kita tak bersemangat memahaminya. Coba kita renungkan para jamaah sekalian, berapa jumlah umat Islam di Indonesia saat ini? Umat Islam saat ini kurang lebih berjumlah 200 juta orang. Jumlah ini pasti lebih banyak dari umat lainnya. Pemerintah kita kebanyakan orang Muslim, pejabat kita, masyarakat kita, guru-guru yang ada di kehidupan kita, pemuda-pemudi kita, kebanyakan Muslim. Tapi ternyata ketika banyak yang meninggalkan Al-Quran, maka hilanglah kekuatan kita sebagai umat Islam, sehingga saling menyalahkan, tidak lagi saling membantu, hidup masing-masing dan sulit bergotong royong. Dalam data Kementerian tahun 2024-2026 disebutkan data terakhir, ada sekitar 72%, 72,25% umat Islam di Indonesia dilaporkan belum bisa membaca Al-Quran. Hanya 27,75% yang dianggap benar bisa membaca Al-Quran. Para jamaah sekalian, ini adalah tantangan kita, dan ini cukup memprihatinkan bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainati wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah berjual beli dengan cara riba, memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan, merasa puas dengan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dicabut hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang tetap dirasakan oleh umat manusia sampai saat ini. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam berupa tongkatnya yang bisa membelah Laut Merah itu, mukjizat itu hilang bersama perginya Nabi terdahulu. Nabi Nuh alaihi salam membuat bahtera perahu yang menyelamatkan kaum beriman dari banjir bandang pun kini sudah tiada. Nabi Saleh alaihi salam mengeluarkan unta betina dari batu besar pun kini sudah tiada. Tapi Al-Quran, mukjizat yang masih bisa kita lihat dan kita rasakan manfaatnya sampai hari ini. Bahkan kita yakini sampai hari kiamat nanti, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah dan hidup di alam lain yang beda dari alam kita. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung,
pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Al-Hasr ayat 21. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan motivasi penyemangat kita agar kita bersemangat baca Al-Qur'an. Beliau bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Lebih utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Tilawah Al-Quran menjadi amalan yang sangat utama, wabil khusus di bulan Ramadan, karena ia adalah bentuk zikir yang mampu mendekatkan seorang hamba kepada Allah, bahkan ditempatkan sebagai ibadah terbaik setelah sholat. Maka barang siapa yang membaca dalam satu hari penuh 10 ayat, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Dan barang siapa yang menunaikan 100 ayat, maka dia termasuk orang yang tunduk. Barang siapa membaca 200 ayat, akan dicatat pahala yang sangat melimpah. Hadis riwayat Abu Dawud. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama introspeksi diri mumpung masih berada di bulan Ramadan pertengahan ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan semangat kita untuk Al-Qur'an, menghidupkan Al-Qur'an. Kemudian dikatakan oleh sahabat Umar, "Ud'u li ikhwanikum innakum la tunsaruna bil adad." Telah berkata sahabat Umar radhiyallahu an, kalian dimenangkan karena ketakwaan atau doa kalian, dan apabila kalian bermaksiat berarti kalian sama dengan mereka, dan mereka akan mengalahkan kalian dengan persiapan dan kekuatan mereka. Semoga Allah berikan kita hidayah untuk mampu membaca Al-Quran, belajar mencoba memahami isi-isinya, dan mengamalkan isi Al-Quran sehingga menjadikannya pedoman hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani